Ya, hari ini kita akan belajar tentang tahun Ibrani 5783 yang disebut dengan Pe Gimel, saudaraku. Ya. Tahun 2022 dimulai pada tanggal 25 September yang kemarin, minggu lalu, minggu terakhir ya. September 25 jam 6 sore. Kalau di Israel sana pergantian harinya itu adalah jam 6 sore, saudaraku. Mereka jam 6 sore pergantian hari. Nah, 25 September jam 6 sore waktu sana, ya waktu Israel, itu selisih sama kita tuh 4 jam, saudaraku. Jadi kalau di sana jam 6 sore, ya di kita itu sekitar jam 10. Di kita jam 10 malam. Itu terjadi pergantian tahun baru, ya tahun baru kalender Ibrani. Kalau ini kalender Masehi yang kita ini ya. Tapi ini adalah tahun kalender Ibrani. Jadi Tuhan tuh bicara begini, kamu perhatikan. Ketika pohon ara itu mulai bertunas, ya, maka dikatakan bahwa waktunya sudah dekat, kira-kira begitu. Ya, artinya apa? Pohon ara ini gambarnya dari umat Israel, dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel itu adalah jamnya Tuhan, saudaraku. Ya, jamnya Tuhan. Makanya tahunnya sudah tua. Tahun paling tua itu tahun Ibrani, saudaraku, 5783, kita baru 2022, tapi di Ibrani sana udah tahun 5783, penanggalan udah paling tua, saudaraku. Sudah cari nggak ada penanggalan yang sudah 5000 lebih. Ya, jadi memang ini yang dipakai oleh Tuhan untuk jamnya Tuhan. Ya, saya percaya Israel menjadi tanda dan jamnya Tuhan, saudaraku. Kita mau lihat ini sebuah tuntunan buat kita, apa yang harus kita kerjakan di tahun baru Pe Gimel yang dimulai dari 25 September minggu yang lalu. Jadi saya nggak khotbah pengajaran, tapi ini sebuah tuntunan buat saudara sehingga tahu apa yang harus saudara kerjakan. Ketika saya terima tuntunan ini, saudaraku, saya hanya baca sekilas dulu dan saya belum paham, belum mengerti betul. Tetapi ketika saya mulai baca secara pelan-pelan, ya, saya baca pelan-pelan. Saya baca mulai diperhatikan lebih sungguh lagi. Dan saya baru mengerti, oh iya, ternyata ini Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Dan Tuhan sedang kerjakan. Ya, mari kita lihat sama-sama, yuk. Klik. Nah, apa itu Pe Gimel? Saudara nggak usah bingung ya. Saudara tangkap saja. Saya juga berusaha untuk menyampaikan secara sederhana, di mana sudah bisa menangkap lebih banyak ya. P itu mewakili nilai numerik 80. Jadi P itu artinya 80. Gimel mewakili nilai numerik 3. Jadi P Gimel adalah 83. Nah, ini menunjukkan tahun 5783 tadi. Nah, yang bila jumlah menghasilkan 83. Nah, tahun Ibrani 5783 ini, saudaraku, ditulis dalam huruf Ibraninya, yaitu terdiri dari Tav, Sin, Pe, Gimel. Nanti saudara akan lihat aksara atau huruf Ibrani itu seperti apa, nanti saudara akan lihat. Saya akan tunjukkan. Ya, singkatnya adalah P itu mulai tahun 5780. Jadi selama 10 tahun ke depan, dari 5780 sampai 5789. Berarti tahun sekarang kan 5783, tahun 2022. Ya, sudah tarik mundur aja. Mulai dari tahun berapa tuh? 5780 berarti 3 tahun yang lalu, kurang lebih 2019 mungkin ya. Antara 2018 atau 2019 itu. Nah, itu dimulai tahun P. Jadi semua disebut P. Ada tahun P aja, tahun 80 itu, kemudian 81 ada P Alef, 82 yang lalu itu ada P Bet ya, sekarang Pe Gimel. Nanti tahun depan mulai September lagi adalah Pe Dalet dan seterusnya. Nanti ada kita tunjukkan ya. Nah, ini 5780 P, 81 Alef, 82 Bet, 83 ini Gimel. Sekarang kita ada di Gimel nih ya, 83. Tahun depan, September tahun depan Pe Dalet, Pe He, Vav, Sayin, Set dan Tet. Nah, ini berdasarkan huruf aksara Ibrani. Ini sudah bukan kuliah nih, tapi saya hanya memberikan pengetahuan saja ya. Next berikutnya. Nah, kita lihat sekarang maknanya. Yang penting ini, yang penting sudah serap, yang penting sudah tangkap adalah maknanya, arti rohaninya apa ya. Huruf P itu berbentuk mulut, ini saudaraku. Nah, ini tuh seperti mulut.
Jadi huruf-huruf, kalau kita kan A, B, C, D, E, F, G. Nah kalau mereka itu hurufnya tuh berdasarkan itu nama. Ada P, ada, nanti kita lihat ya selanjutnya. Nah itu lihat P itu, nah perhatikan satu lagi. Kalau baca bahasa Ibrani atau tulisan Ibrani itu dari kanan ke kiri, saudaraku. Jadi pembacaan dari kanan dan ke kiri itu sudah dimulai dari orang-orang Ibrani, saudaraku. Ya, penanggalan paling tua. Ibrani sudah memulai pembacaan dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Ya, jadi ini adalah istilahnya apa ya namanya ya? Ya itulah cara mereka baca itu dari kanan ke kiri. Nah, makanya P Gimel, P-nya tuh kalau sudah lihat aksaranya, hurufnya itu seperti mulut. Ini sebuah tuntunan buat kita, saudaraku. Dalam bahasa Ibrani pun artinya mulut, ya, mengungkapkan bahwa ini merupakan dekade atau tahun atau masa-masa atau musim di mana saudara harus memperhatikan mulut saudara. Ini pesan yang pertama. Ini makna rohani yang pertama. Tahun P Gimel ini khususnya, ya, mulai tahun ini sepanjang 1 tahun ke depan, saudara harus mulai melatih. Karena memang P ini 10 tahun. 10 tahun dasawarsa, ya, dasawarsa itu 10 tahun, P tadi yang sudah disebutkan tadi. Jadi saudara selama 10 tahun ini terus diingatkan, perhatikan mulut, perhatikan mulut, perhatikan mulutmu. Artinya perkataan saudara, tutur kata saudara tolong diperhatikan dan bertobat, saudara. Bukan hanya perhatikan tapi berubah perkataannya. Kalau dulu suka caci maki, sekarang harus diubah, saudara. Karena dengan mulutmu engkau akan diberkati atau dengan mulutmu engkau akan mengalami kebinasaan. Banyak kita mengucapkan kata-kata, kita banyak ngomong, akan banyak terjadi pelanggaran. Makanya hati-hati hari-hari ini, perhatikan mulutmu. Amin, saudaraku. Makanya ada satu buah lagu yang ditulis, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Nah ini menjadi pesan buat kita, saudaraku, supaya lidah, mulut, bibir saudara hari-hari ini saudara harus perhatikan. Biarlah dipenuhi dengan ucapan-ucapan syukur, ucapan-ucapan yang penuh berkat, perkataan-perkataan iman, perkataan yang menguatkan rekan-rekan kita sepelayanan, menguatkan istri kita, menguatkan anak kita, menguatkan suami kita, menguatkan semua orang yang kita jumpai. Ketika orang ketemu sama kita, kita ngomong, orang itu diberkati, saudaraku. Amin, saudaraku. Yang dulu mungkin tutur katanya tinggi terus, gak ada remnya, mulai belajar, saudaraku. Harus ada remnya. Ya, motor, mobil, kendaraan apapun gak ada remnya bahaya, saudaraku. Mulut ini kalau nggak ada remnya bahaya, saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa ada kekang, ya, kita harus menaruh kekang untuk lidah kita, harus dikekang, harus dikendalikan. Ya, lidah walaupun kecil tersembunyi, tetapi dia merupakan dunia kejahatan. Amin, saudaraku. Lidah ini dunia kejahatan. Alkitab mencatat, saudaraku, bahaya dosa lidah itu mengerikan sekali. Apa yang kita bangun begitu rupa bisa runtuh seketika dengan ucapan kita, saudara. Sekarang bukan hanya mulut ini, tapi mulut ini juga, saudaraku. Apa ini, saudaraku? Jadi kita berbicara, kan? Ya, jadi kita ketik, jadi kita bikin postingan apa? Hati-hati, ini sudah mulut yang kedua. Ini mulut pertama, mulut kedua ini nih, jari-jari kita. Sekarang dunia medsos. Ya, bijaksanalah, hati-hatilah menggunakan medsos, saudara. Medsos bukan tempat curhat, saudaraku. Amin. Medsos bukan tempat pengumuman bagaimana keadaan kita, saudaraku. Sebenarnya seperti itu. Medsos itu memang teknologi yang Tuhan izinkan, Tuhan kerjakan untuk mempercepat kedatangan Tuhan sebenarnya, saudaraku. Teknologi itu kita harus masuk di dalamnya. Jangan sampai teknologi hanya dikuasai oleh iblis dan orang-orangnya, tetapi kita pun harus masuk, saudaraku. Amin, saudaraku. Masih teman satu mes saya, ya, waktu masih kerja di PT KHT Ranca Ekek itu, sampai terheran-heran, saudaraku, lama nggak ketemu karena saya sudah keluar, dia masih kerja di situ. Suatu hari ketemu lagi, ya, kita makan bersama. Dia
dengar ucapan saya. Haleluya, puji Tuhan. Dia langsung bilang, wah sekarang berubah. Ya kan? Nggak kayak dulu lagi omongannya. Ya kan? Udah berubah. Ada pujian, ada ucapan syukur. Dirubah bisa, saudaraku. Kasih tahu kita, kasih motivasi. Ayo, kamu bisa berubah kok. Haleluya. Anda bisa berubah. Kasih tahu, Anda bisa berubah. Bukan soal latar belakang kita, bukan soal kita dari daerah mana, bukan. Bukan dari sononya, bukan. Walaupun nenek moyang kita seperti itu ada kebiasaannya, tapi kita bisa berubah, saudaraku. Kita bisa nggak ikut-ikutan, bisa, saudaraku. Asal sudah mau atau enggak, itu aja. Amin. Ingat ya, lidah harus dikekang. Ada remnya. Dipikir dulu, mau ngetik pikir dulu. Disaring dulu, ini kira-kira aman nggak? Ketikan saya aman nggak? Ketikan saya ini memberkati nggak? Gitu. Amin, saudaraku. Ini kan orang-orang pansos kan, ada peristiwa apa, langsung nimbrung, komen apa, biar terkenal. Pansos, saudaraku. Ya, hati-hati, saudaraku. Banyak orang terjatuh. Banyak orang akan terjatuh dengan perkataannya. Tapi saudara di sini dan saya tidak. Amin. Dalam nama Yesus kita semua tetap mulut kita dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara harus ekspresikan, harus deklarasikan. Mulut dibuat deklarasi. Aku sudah sembuh. Aku baik-baik saja. Hatiku pulih. Amin, saudaraku. Saudara sakit di bagian mana? Katakan terus tiap pagi, tiap hari, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Mata saya ini sekarang lagi buram nih, saudara, yang sebelah kiri nih. Kadang-kadang buram, kadang-kadang enggak. Saya lihat saudara di sebelah kiri itu buram sekarang nih, ya. Tapi yang sebelah kanan enggak. Tapi kadang hilang, saudara, enggak ada. Kalau kena sinar baru saya udah cek di Melawai kemarin, ya. Ada silinder 0,25. Ya. Hasil tes di Melawai. Ya, ini saya sekarang buram nih, lihat saudara sebelah kiri. Tapi saya katakan sembuh, ya. Terus katakan nggak apa-apa, walaupun nggak instan nggak apa-apa, saudaraku. Ya, sembuh. Katakan terus, saudaraku. Dalam nama Yesus sembuh, engkau balik lagi. Amin, saudaraku. Yang kanan normal, saudaraku, 0, saudaraku, dicek 0. Sampai yang ngecek bingung. Bapak masih bagus matanya. Ini sebelah kanan nih, saudaraku. 0, saudaraku, nggak ada minus, nggak ada plusnya. Padahal udah usia tahun depan 50 tahun. Tahun depan 50 tahun, saudaraku. Ya, tapi mata masih bagus, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, ucapkan terus. Sekarang tiap hari minum wortel saya. Dibikinkan jus wortel, 1 gelas besar saya minum, saudaraku. Ya, nggak ada gula, nggak ada apa, murni saya minum, saudaraku. Di jus wortel itu langsung diminum. Ya, dimasukkan kulkas dulu biar ada nyes-nyesnya gitu. Dibikinkan tiap hari sama istri, saudaraku. Saya minum terus tiap hari sekarang, ya. Puji Tuhan, udah sebulan lebih ini tiap hari, saudaraku, ya. Nah, kita perhatikan yang selanjutnya. Makna profetik yang kedua, tadi mulut, ya. Perhatikan mulut saudara. Tutur kata saudara, perhatikan. Kemudian yang kedua, tahun di mana kita harus mulai serius, sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup kita. Jadi saudara nggak boleh main-main lagi dengan hidup saudara. Dikatakan harus menjadi dewasa rohani. Artinya kedagingan kita harus kita berani disapih. Ya, sapih itu bahasa kan untuk anak bayi yang lepas, ya kan? Lepas air susu ibu, ya kan? ASI. Mulai dilepas, mulai disapih. Atau juga disapih mulai didewasakan. Ya, yang tadinya melekat sama kita, ketika anak itu udah mulai dewasa, mulai sedikit-sedikit dilepas. Nggak boleh bergantung lagi sama kita. Nggak boleh lagi apa-apa harus menurut saya. Enggak. Ya, biarlah mereka belajar untuk mandiri, untuk mengerjakan memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita harus berani menyapih kedagingan kita. Seperti kita berani menyapih anak kita, menyapih cucu kita, menyapih ya orang-orang jemaat. Soalnya harus disapih juga. Kita gembala-gembala juga sedang disapih oleh Pak Niko, saudaraku, sedang didewasakan. Pak Niko berkata, kalau dulu Pak almarhum Pak David Cakra itu membawa saudara, membawa kita dari kanak-kanak kepada pemuda. Pak Niko bilang, sekarang di zaman Pak Niko yang pegang, menggantikan Bapak almarhum Bapak David Cakra, beliau berkata, sekarang saya membuat saudara menjadi dewasa.
menjadi mempelai. Jadi kita ini sekarang sedang didewasakan, saudara. Enggak apa-apa lagi ditolong, apa-apa lagi ditolong, apa-apa lagi dibantu. Enggak, saudaraku. Kita diajar untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, menyelesaikan kebutuhan kita sendiri, supaya kita semakin bertambah dewasa. Cara berpikir, cara berkata kita, cara bersikap kita, perbuatan kita lebih dewasa. Ayo, saudaraku, saya mengajak saudara di tahun momentum ini, Gimel ini, saudara. Saudara berani menyapi kedagingan saudara. Tinggalkan semua apa yang mengikat saudara, apa yang menjadi candu bagi saudara. Saudara harus berani sapi, buat, lepaskan saudara. Dan prinsipnya begini, jangan bilang, belum waktunya sekarang. Jangan bilang gitu. Saya sudah sampaikan di beberapa minggu yang lalu, di bulan lalu saya sudah sampaikan. Ya, seperti umat Israel bilang, belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Belum waktunya bertobat, belum waktunya berubah. Jangan ada pikiran itu, saudara. Tapi pikirkan, sekarang saya harus berubah. Dan sekarang saya bisa berubah. Amin, saudaraku. Saya mau mendorong saudara, memotivasi saudara semakin dewasa sebagai jemaat. Jemaat yang dewasa bukan hanya jemaat yang suka disuapin. Sekarang ini di hari Minggu, setiap minggu saudara datang ibadah ini saudara disuapin. Saya sedang nyuapin saudara satu persatu lewat firman ini. Tetapi saudara nggak boleh terus minta disuapin terus. Saudara harus punya mentalitas, aku harus menyuapi. Dengan cara bagaimana? Saudara bertumbuh dewasa melalui apa? Melalui kul, melalui wadah komsel. Karena di komsel itu tidak seperti ini, saudaraku. Komsel, kul itu bukan miniatur ibadah, bukan. Tapi di kul, di komsel itu saudara dibimbing, diajar, dilatih untuk saudara bisa nyuapin teman-teman saudara dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Saudara diajar di situ. Setelah diajar, dimuridkan, saudara dilatih, dilepas. Gantian saudara, bawa sharing, kesaksian, belajar di kul, belajar berani sharing di kul, menyampaikan firman di kul, belajar. Walaupun mungkin pertama ada salahnya, nggak apa-apa, saudara. Itu pendewasaan itu seperti itu. Makanya kenapa mungkin ini prediksi saya, dugaan saya. Kenapa jemaat kok sedikit sekali yang gabung di kul, yang ikut komsel? Padahal itu penting sekali. Tubuh kita ini kalau nggak ada sel bahaya loh, saudaraku. Ya, tubuh kita ini kan terdiri sel-sel. Kalau ada sel-sel yang mati, nggak bisa memproduksi atau nggak bisa berfungsi, pasti ada hal yang negatif yang dirasakan oleh tubuh kita, saudaraku. Tapi ketika sel itu hidup, maka seluruh tubuh kita ini hidup, bergerak, sehat. Ini kita satu tubuh, walaupun kita banyak, ini satu tubuh. Tapi saudara ini sel, masing-masing pribadi itu sel-sel yang membentuk satu tubuh. Kalau ada sel yang mati, saudara salah seorang di sini sebagai sel mati, nggak berfungsi, nggak hidup. Ini akan mempengaruhi seluruh tubuh ini, saudara. Tubuh ini nggak jadi sehat nantinya, nggak bisa bergerak. Ya bisa bergerak, tapi mungkin timpang, mungkin terengah-engah. Seperti itu gambaran kehidupannya. Makanya saudara sebagai sel, saudara itu punya tanggung jawab yang sama satu dengan yang lainnya untuk membuat tubuh yang besar ini, tubuh satu ini bisa bergerak dengan maksimal, efisien. Dan itu bisa terjadi kalau saudara gabung di kul, ikut di kul, masuk di kul, saudaraku. Ya, kita ada kul online dan kul offline. Kita masih sharing, berbagi. Ya kan? Bagi saudara yang rumah bisa dipakai untuk kul, supaya saudara bisa ini. Cara hidup saudara berubah, mentalitas berubah, hidup saudara berubah semuanya menuju ke arah Kristus. Di komsel inilah tempat saudara bertumbuh. Gembala-gembala yang sekarang jadi gembala di Bandung, saudaraku, di cabang-cabang di Bandung, dulu staf gembala, sekarang sama Pak Niko dijadikan gembala. Bedanya apa? Kalau staf gembala dulu semua hal pelayanan pusat, kantor pusat yang menghandle, baptisan air, pernikahan, apalagi semua dari kunjungan, bahkan kunjungan jemaat
pelayanan jemaat pusat turun. Tapi sekarang, sejak mereka menjadi gembala, pelayanan pernikahan sendiri, baptisan sendiri, sudah nggak pusat lagi. Dulu pusat sampai menerbitkan akte pernikahan, akte baptisan. Sekarang enggak lagi, didewasakan saudaraku. Makanya di Kalijati pun juga kita didewasakan. Dulu saya belum diizinkan. Salah satunya saya belum diizinkan untuk pemberkatan pernikahan, pelayanan pernikahan. Harus ada izin khusus. Kalau misalkan ada jemaat yang mau menikah, minta secara khusus pingin saya yang memberkati, yang melayani, harus ada surat kepada pusat. Nanti pusat akan merekomendasikan. Itu baru bisa, saudara. Tapi sekarang sudah didewasakan. Semua cabang sudah bisa melayani sendiri dan menerbitkan akte-akte itu. Semua sudah didewasakan sekarang, saudara. Dan semua para gembala itu berangkat dari kul, saudaraku. Semua dewasa di kul. Saya pun dulu orang kul. Ya, waktu saya masih kerja di Bandung dulu di KHTEK itu, ya kan, saya ikut kul, saudaraku. Dulu FA, Family Altar. Saya bertumbuh di situ. Saya belajar melayani di situ, belajar sharing di situ. Yang dulunya pendiam takut jadi berani, jadi terbiasa, akhirnya dewasa. Saya rindu saudaraku bertumbuh di dalam kul itu. Amin, saudaraku. Bagi saudara yang belum ikut gabung di kul, ayo saudaraku, dibiasakan. Online pun sudah bisa ikut. Masuk di online, nggak apa-apa. Jangan berkata nggak enak di online. Jangan pikir itu. Yang penting masuk aja, nikmati aja saudaraku. Nikmati aja. Enak kok kalau kita menikmati, enak. Walaupun ada gangguan sinyal mungkin, ya kan, ada apa mungkin. Carilah. Kalau misalkan kuotanya mahal, cari saudaraku. Sekarang ini saya pakai kuota saudaraku, ya 70 giga, cuma 60.000 saudaraku. Sampai hari ini. Coba cari yang murah. Sekarang banyak kok program. Ini sekarang pakai 70 giga cuma 60.000 saudaraku, pakai XL saya. Nanti ditit aja XL. Bukan promosi, ya kan. Bener, nanti saudara cek 70 giga cuma 60.000. Usahakan saudaraku, cari cara gimana supaya saudara bisa ikut kul online. Jangan alergi sama yang online saudaraku. Gak apa-apa, sekarang memang zamannya online, ya sudah, ikuti aja, ngalir aja saudaraku. Kadang kita mix dengan apa yang ketemu di rumah. Kemarin sudah di rumah Pak Andi, di Bu Asi. Ya, nanti di minggu ketiga di rumahnya Oma di Marjan, ya. Mungkin bisa dicatat Bu Asi. Minggu ketiga Oktober ini, bagi saudara yang rumahnya bisa dipakai, ayo hubungin Bu Asi, ya kan. Rumah saya pakai hari apa, tanggal berapa, nanti biar dischedule-kan. Disitu sudah hadir. Di daerah-daerah kul itu harus di daerah-daerah terbagi-bagi, saudara. Supaya saudara bertumbuh dewasa. Disapi di situ, saudara. Pelan-pelan proses penyapihannya itu di kul, di komsel itu. Nanti yang wilayah misalkan Dawuan sendiri bikin. Nanti yang wilayah Sedayu sendiri bikin. Kumpulkan tuh teman-teman kita nih di antara jemaat nih yang ada daerah Dawuan, ayo kumpul yuk Dawuan. Nah, yang ada di Sedayu, ayo kumpul yuk Sedayu. Yang di mana lagi kumpul yuk. Jadi nanti tim penggembalaan kita bisa bagi utus, saudaraku. Ayo misalkan Pak Silahkan nanti di Dawuan, misalkan Pak Lambuk di mana, Bu Asi di mana. Kita bagi-bagi, kita sebar, saudaraku. Yang youth, ayo dihidupkan kembali. Sudah beberapa bulan ini nggak aktif youth-nya, kulnya mungkin ada sesuatu hal, ya kan. Ayo dikoordinasi lagi, ya. Nanti ada hal-hal apa yang perlu kita bicarakan lagi. Amin, saudaraku. Nah, yang oke. Jadi bahasa Ibrani, huruf Ibrani itu seperti apa, gambar, saudaraku. Oke, mungkin diklik dulu satu kata. Nah, ini huruf Ibrani itu kayak begini. Ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Nah, kalau ada lagunya. Dulu kita diajarin. Saya tadi udah hafalkan di rumah, lupa sekarang melodi. Karena udah masuk banyak melodi puji-pujian, jadi tiba waktunya lupa melodinya. Nanti saya kirim ya. Oke. Ini Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Faf, Sayin, Set, Tet, Yod,
kaf, hat, dan seterusnya lah pokoknya. Itu bahasa Ibrani huruf-hurufnya seperti itu. Ya, kayak begitu. Nah, huruf ini bukan sekedar huruf, saudaraku. Tapi huruf ini ada maknanya. Ada artinya, saudaraku. Jadi ketika saudara lihat huruf ini, oh ini artinya ini, maknanya ini. Gambar ilustrasinya jelasnya begini. Sudah pernah lihat kan rambu-rambu lalu lintas? Lihat huruf S, sudah tahu nggak artinya apa? Stop. Stop. Huruf S dipalang, dilarang, stop. Huruf P boleh parkir kan? Kalau P garis, nah sudah tahu kan? Nah ini juga sama. Huruf Ibrani itu kira-kira kayak gitu gambarannya. Begitu sudah baca, ada artinya di situ. Oh ini artinya ini, maknanya ini. Ada arti rohaninya. Itu luar biasa. Sama huruf Chinese juga sama, ada artinya, saudara. Nah ini buat pengetahuan aja ya, buat sekilas aja supaya saudara tahu oh kayak begini. Nah ini namanya disebut piktogram. Bahasa istilahnya itu piktogram. Dan piktogram itu ada maknanya. Klik selanjutnya. Nah huruf sebelum gimel. Nah ini coba klik yang tadi sebelumnya. Gimel, ini gimel. Huruf sebelumnya gimel ini bet. Bet ini artinya rumah. Makanya Betel, Bet-El, rumah Tuhan, rumah Allah. Ya, huruf sebelum Gimel adalah Bet. Bet ini rumah. Kalau sudah lihat Gimel hurufnya begini, sudah punya gambaran apa? Ini gambaran seperti apa, saudaraku? Rumah. Hah? Kemah. Gambar ini kalau sudah lihat seperti orang apa? Jalan. Orang berjalan kan? Ya. Ini seperti orang berjalan, saudaraku. Artinya apa? Ini rumah. Ini seperti orang berjalan. Artinya orang yang berjalan meninggalkan rumah yang lama, menuju pada rumah yang baru. Itu salah satunya. Luar biasa kalau sudah belajar bahasa ini. Nah, jadi gimel, P gimel artinya apa? Yang kedua, tadi mulut. Yang kedua, saudara harus memperhatikan cara hidup saudara, harus dewasa, menuju kepada kedewasaan. Yang ketiga ini, terus pergi, berjalan, bergerak, meninggalkan rumah lama saudara. Ini gambarannya, klik selanjutnya, seperti perjalanan umat Israel. Nah, di sini ya, dikatakannya. Artinya, gimel itu suatu progres, berpindah dari kemah yang rapuh, satu tempat kediaman sementara, tempat bermalam bagi orang yang sedang di perjalanan, menuju kepada sebuah rumah yang permanen, suatu yang dibuat dari bahan yang kokoh. Bumi ini adalah rumah sementara kita. Bumi ini adalah rumah yang rapuh bagi kita. Nah, kita ini sekarang sedang harus meninggalkan bumi ini. Kita sedang mau meninggalkan bumi ini. Kita sedang berjalan meninggalkan bumi ini. Hidup saudara adalah sebuah perjalanan. Perjalanan seperti apa? Perjalanan untuk meninggalkan bumi, tempat sementara, tempat transit kita, kembali kepada asal kita, habitat kita, surga. Habitat kita itu surga, saudara. Surga nyata ada. Saudara jangan betah terus di bumi. Nah, momentum tahun Gimel, P Gimel ini, saudara harus berani meninggalkan kehidupan lama saudara, menuju kepada kehidupan yang baru. Seperti halnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan keluar meninggalkan Mesir. Mereka hidup di padang gurun, didewasakan di padang gurun. 40 tahun mereka didewasakan. Sampai mereka masuk tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tanah perjanjian zaman sekarang adalah surga. Yang dimaksud tanah perjanjian buat saudara dan saya hari ini adalah surga. Tuhan siapkan tanah perjanjian itu. Kita diminta ayo tinggalkan Mesir, kehidupan duniamu, berpindah kepada kehidupan yang kekal. Tapi sudah harus lewati padang gurun. Proses pendewasaan terjadi di situ. Makanya jangan sampai mati di padang gurun. Artinya mati di tengah persoalan saudara. Saudara tidak bertumbuh, banyak masalah gak bertumbuh. Justru adanya masalah, saudara harus bertumbuh jadi dewasa. Cara berpikirnya jadi berubah, cara menyikapinya jadi berubah. Yang dulunya cengeng, yang dulunya gampang menyerah, sekarang jadi kuat. Amin, saudaraku. Ini yang penting.
Ya, next berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Dalam 5 kitab Torah, 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Ini adalah sebuah perjalanan. Perhatikan, Israel keluar dari Mesir, kemudian tinggal di kemah-kemah, ya kan, di padang gurun 40 tahun, kemudian sampai ke tanah perjanjian, dan kemudian Israel tinggal dalam rumah-rumah yang permanen. Ini gambaran dari apa? Surga itu zaman sekarang ini. Next berikutnya. Alkitab kita itu luar biasa, saudara. Perhatikan ya. Kata terakhir, saudara, tadi periksa. Setiap kitab Kejadian, pasal yang terakhir, kalimat terakhir, Kejadian itu ada 50 pasal. Saudara lihat, di pasal yang ke-50, kata terakhirnya apa? Ternyata kata terakhirnya adalah Mesir. Di Mesir, kata terakhirnya. Kemudian di Keluaran, ada kalimat terakhirnya adalah perjalanan-perjalanan mereka. Di Imamat, ada Sinai, kata terakhirnya Sinai. Bilangan, kata terakhirnya Yeriko. Ulangan, kata terakhirnya ada Yisrael. Ada anak yang namanya Yisrael. Ya, ini salah satu artinya ya. Nah, apa maknanya? Mari kita lihat selanjutnya. Jadi dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, ini bisa dikatakan ya. Israel keluar dari Mesir. Israel keluar dari Mesir. Perjalanan di padang gurun yang tadi saya sudah sampaikan, mendengar suara Elohim, suara Allah di Gunung Sinai. Di padang gurun itu, di Gunung Sinai itu, ya, mereka mendengar suara Tuhan, mereka mendapatkan 10 perintah Allah, ya. Kemudian akhirnya mereka menetap masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, dan semua melambangkan perjalanan rohani kita hari ini. Jadi Gimel yang tadi gambar seperti orang berjalan meninggalkan rumah, bed tadi, itu adalah perjalanan rohani kita. Jadi sekarang adalah momentum yang terbaik buat saudara. Ayo bergerak. Hidup saudara harus berubah, harus bergerak, ada progres. Semakin hari semakin rohani. Tapi bukan sok rohani, bukan. Bahaya kalau sok rohani, bahaya. Ya. Jadi rohani saja, jangan sok rohani. Jangan terlalu rohani juga jangan. Terlalu saleh, Alkitab catat jangan. Jangan kau terlalu saleh, nanti saudara terbang, nggak nginjek bumi. Sudah mainnya halusinasi terus nanti mainnya, ngeroh terus mainnya, jangan, ya, nggak boleh juga. Cukup rohani, ya. Nah ini saudara, ini gambaran kita. Jadi ingat pesan yang ketiga, Gimel, saudara harus tinggalkan nih rumah yang lama, cara hidup yang lama. Yang pertama tadi apa, saudaraku? Perhatikan apa? Gimel, mulut. Yang kedua apa tadi? Kedewasaan, berani disapi, berani untuk meninggalkan. Ya, semua apa yang menjadi candu hidup kita, idola, idol kita siapa yang di dunia ini, tinggalkan semuanya. Ya kan? Hanya Yesus yang jadi idola kita. Yang kemudian yang ketiga apa tadi? Ya, tinggalkan rumah lama kita. Ada progres. Arahkan pandangan kita kepada surga. Next selanjutnya. Sudah perhatikan Ibrani pasal 11. Ini Abraham pun sama. Ada gambarannya, lihat ya. Dengan iman, Abraham itu kan dipanggil keluar dari rumahnya, dari Ur Kasdim. Orang tuanya penyembah berhala, saudaraku. Tapi Abraham dipanggil keluar, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan sanak saudaramu yang penyembah berhala itu. Aku akan tuntun kamu ke jalan, ke tempat aku berikan kepadamu tempat. Tapi belum dikasih tahu tempatnya mana. Abraham taat, ikuti. Ya, kemudian Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka. Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau dan oleh keturunanmu akan banyak bangsa diberkati. Aku akan termasyur, engkau akan menjadi besar. Ya, Abraham pergi meninggalkan, tidak tahu tempatnya di mana. Dengan iman dia hidup sebagai orang asing. Kita ini orang asing di bumi ini, karena bumi bukan tempat tinggal kita. Transit kita bumi ini. Sebagai orang asing, tanah perjanjian seperti negeri asing, dengan tinggal dalam kemah-kemah bersama Ishak, Yakub sebagai sesama pewaris dari janji yang sama. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai pondasi. Sudah baca, Abraham itu menantikan kota yang dibangun, yang mempunyai pondasi, yang pembangunnya, yang membangun adalah Allah sendiri. Apa itu maksudnya? Surga. Arah tujuan Abraham jelas. Abraham tinggalkan orang tua dan keluarganya yang penyembah berhala.
dia tujukan arahnya kepada surga. Itulah yang membuat dia bisa berubah. Dia tidak ikut gaya hidup penyembah berhala, karena dia fokusnya surga. Surga adalah bicara tentang hidup kudus. Kalau saudara tidak hidup kudus, saudara tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu kudus, maka kita harus kudus. Amin, saudaraku. Sekarang sudah masuk mall aja harus kudus dalam tanda kutip. Saudara harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, dicek dulu panas enggak, harus kudus dalam tanda kutip. Seperti seolah-olah kita tuh harus bersih gitu loh. Masuk mall, masa masuk surga enggak kudus, saudaraku? Jadi masa pandemi ini itu pelajarannya seperti itu, membawa pengajaran kepada kita. Oh iya ya, masuk mall aja harus kudus, cuci tangan, pakai masker, nggak boleh sembarangan batuk, nggak boleh sembarangan pilek, harus pakai masker supaya tak kudus, atmosfernya kudus, udaranya bersih, nggak sembarangan. Masa masuk surga sudah mau nggak kudus? Nggak bisa, saudaraku. Saudara harus kudus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Mungkin bingung, kudus itu apa sih? Kudus itu kota di Jawa Tengah? Bukan, saudaraku. Ya. Kudus itu berasal dari kata kados. Artinya dipisahkan. Saudara dipisahkan, dipilih dan dipisahkan. Seperti saudara milih buah, milih buahnya. Yang busuk, saudara pilih enggak? Yang mentah, saudara pilih enggak? Itu kudus seperti itu, saudara itu dipilih dari banyak buah-buah orang-orang di dunia ini. Saudara dipilih. Oh ini terbaik nih saudara dipilih. Oh saudara terbaik dipilih. Saudara ini orang pilihan. Yang mau dikatakan amin. Amin. Artinya sudah dipisahkan dari cara hidup dunia. Saudara hidup gak boleh dengan cara dunia. Itu artinya kudus. Jelas sekarang arti kata kudus? Benar-benar persiapkan hidup saudara. Tidak dengan cara dunia. Hidup dengan cara Alkitab. Next berikutnya. Yang ketiga, tahun di mana Tuhan akan memberikan upah. Wah, keren saudaraku. Ya. Tuhan akan berikan upah saudara. Upah yang seutuhnya, upah yang sesungguhnya. Ya. Ini memperlakukan seseorang, membalas, mengganti rugi. Saudara sekarang waktunya diberi upah. Amin, saudaraku. Waktunya sekarang saudara harus perhatikan perbuatan saudara juga. Iman dan perbuatan. Perhatikan, karena saudara akan diganjar dengan upah sesuai dengan perbuatan saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya. Next berikutnya. Nah, Vav, ya. Jadi huruf Gimel dalam Ibrani klasik dibangun dari huruf Vav dan Yod. Ya, menjadi ada. Dengan demikian menyingkapkan bahwa pemberian perbuatan tindakan kita mempengaruhi sifat keberadaan kita dalam roh. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini, ya, dikatakan itu mempengaruhi sifat apa yang terjadi di alam roh, saudara. Jadi akan diganjar dengan sesuai dengan perbuatan saudara. Tuhan akan mengganjar saudara dengan upah yang sesungguhnya. Makanya ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberikan upah kepadamu. Sudah melayani, lakukan seperti untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan untuk organisasi, bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Maka saudara akan melayani dengan sungguh-sungguh, nggak akan main-main. Saudara akan lakukan persiapan, saudara akan persiapkan semuanya supaya saudara bisa maksimal memberikan bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Next berikutnya, ya, yang terakhir ini merupakan permulaan siklus yang baru, tahun di mana kita harus mulai bergerak. Kita harus mulai bergerak. Makanya saudaraku, ya, saya mulai dikuatkan. Ketika saya dapatkan ini, oh ya Tuhan, ini terus saya harus bergerak. Nah, sebagai kesimpulan, yuk kesimpulan terakhir. Next berikutnya, lagi, habiskan saja kesimpulan, langsung kesimpulan. Nah ini, ya tahun dimana kita harus mulai serius perhatikan cara hidup kita. Yang pertama, mulut kita perhatikan. Yang kedua, memberi, menabur. Saudara harus hari-hari berani menabur. Ya. Yang ketiga, tahun kita harus mulai bergerak. Yang mengerti katakan amin.
Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita siapkan untuk perjamuan kudus kita. Haleluya.